Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua dan selamat malam adik-adikku, para mahasiswa di mana saja pun berada. Hari ini kita bertemu kembali dalam episode legitim porsi yang mau kita bicarakan adik-adik ya. Apa sih legitim porsi itu? Gitu ya. Jadi sebelumnya saya juga tidak bosan-bosan ini mengingatkan pada adik-adik dan kita semua ya, para penonton video ini, di masa pandemi COVID-19 ini kita harus jaga kesehatan ya. Kesehatan itu nomor satu ya. Ya, adik-adik number one ya. Jadi ikuti protokol kesehatan yang dianjurkan pemerintah. Pakai masker, jaga jarak, dan cuci tangan. Ya, bila bepergian adik-adik kemana-mana, ya dengan teman-teman itu jaga jarak, pakai masker ya, cuci tangan gitu ya. Harus new normal lah kondisinya, jangan seperti yang normal yang dahulu gitu. Ini kan masa pandemi, kita harus lawanin COVID ini, virus ini kan. Masa kita manusia kalah dengan COVID, dengan virus itu kan impossible lah saya kira itu ya. Kita harus menang gitu melawannya ya, adik-adik ya. Kemudian selain itu, ketika Anda pulang kembali dari bepergian, traveling atau ya kungku-kungku sama teman-teman ya, dengan tadi udah pakai masker, jaga jarak dan cuci tangan dengan tadi ya, di ketika kungku-kungku ya pulang kembali ke rumah atau ke tempat kos-kosan, langsung mandi gitu, mandi bersih-bersih, buka baju, letakkan baju di luar atau langsung bisa dicuci. Mandi bersih-bersih pakai sabun, kemudian baru menggunakan baju bersih. Jadikan area rumah Anda itu ya, atau area kos-kosan Anda sebagai area steril gitu ya adik-adik ya. Oke, moga-moga bermanfaat tipsnya ya. Kita kembali ke season materi kita hari ini ya. Parsial-parsial kita bahas memang ya, walaupun hukum tidak parsial ya, tidak dipisah-pisahkan seperti itu. Saya sudah jelaskan itu pada video-video sebelumnya. Tapi untuk membahas ini kan perlu parsial-parsial supaya paham gitu. Nanti puzzle-nya tadi yang parsial-parsial tadi yang sepotong-sepotong itu kita gabungkan gitu ya. Ya gitulah di dalam pikiran kita itu gitu. Karena nggak mungkin di video yang durasinya singkat. Sedang di kampus saja, iya kan, di kampus saja yang notabene sudah pakai kurikulum standar KKNI gitu, yang 6 bulan 1 semester itu kan nggak full itu gitu kita belajar. Iya, paling maksimum saya kira berapa ya? 4 bulan itu. 4 bulan kalau dia 2 kali pertemuan lah kita anggap, ya. Yang 3 SKS gitu, 2 kali pertemuan, seminggu 2 kali, iya kan? 2 kali seminggu, dia seminggu kan 4 sebulan 4 minggu, jadi 2 kali 4 8 kali pertemuan, iya kan? Ya, itu udah ketujuhnya udah bisa meet, iya kan? Sebelumnya kuis gitu. Jadi sangat padat sekali gitu ya. Jadi adik-adik harus mengeksplor lah ya, belajar juga di luar, baca buku, teknik membaca buku dan memilih buku juga udah saya berikan. Kemudian mendulang nilai itu ya, supaya nilainya tinggi, A misalnya gitu, tekniknya ada ya. Ada faktor-faktor subjektif di dalam di dalam dosen memberikan nilai itu ya. Ya itu memang dia manusia gitu. Ada faktor objektifnya memang dipentingkannya. Tetapi ketika misalnya dia tidak bisa membaca tulisan adik-adik, itu kan faktor subjektif itu.
ya kan? Susah kali pun baca, nilainya seharusnya mungkin maksimum dikasihnya yang standar gitu. Ini kan merugikan gitu. Itu kan udah saya berikan tipsnya gitu ya. Kunci-kuncinya itu catat di catatan, ada di setiap buku dosen itu, misalnya mata pelajaran hukum dagang ya, apa kemauan dosen hukum dagang ini, itu kita catat di kulitnya, itu kulit dalam buku kita itu kan saya kasih tahu ya, catat gitu apa maunya gitu, apa dia memang harus saya tidak mau kan saya pernah saya jelaskan tuh. Nomor 1, nomor 2 itu harus pakai spasi, kelang satu baris. Nah, kita buat kelang satu baris gitu ya. Ya begitu-begitu harus kita ikuti syarat-syarat subjektif itu memang manusiawi lah gitu ya. Ya, yang tataran ilmiah pun faktor subjektif itu bisa dominan karena itu hak prerogatif si dosen gitu. Oke, secara ilmiah itu benar gitu, tapi dia nggak bisa baca gitu. Secara materi maksud saya benar itu jawaban adik-adik, iya kan? Tapi dia nggak bisa baca tulisannya gitu kan? Masalah ini gitu, ya. Sehingga dikasihnya nilai standar ya gitu. Nilai 70 misalnya, padahal bisa 90 gitu. Bahkan 95 gitu ya, udah nilai A lah gitu ya, dikasih. Ini, nah trik-triknya sudah saya kasih itu kan. Jadi kuliah itu ya seperti itulah ya, memang dibutuhkan ekstra ekstra fokus gitu. Tapi kan udah saya cerita bagaimana memilih bakat. Kalau memang sesuai dengan bakat adik-adik enjoy saja itu. Mau bukunya satu gunung, ya kan? Kalau memang adik-adik senang dihukum, ya adik-adik kan no problem. Enjoy saja bacanya itu. Iya kan? Karena memang itu bidang yang adik-adik senangin kan gitu. Oke adik-adik, kita langsung ke topik aja lah. Itu nanti lihat dari video-video saya yang sebelumnya gitu ya. Ya, semua jurus yang pernah saya pakai dulu udah ini saya explore semua lah gitu ya. Tapi jurus itu kan jurus yang apalah, tanda petik ya, bisa dipakai dan tidak menyalahi lah, itu kan lobby psikologi nama, jadi kalau menurut saya gitu ya. Jadi secara psikologi ya memang kita harus interaksinya harus bisa paham lah kemana arah dosen itu mau gitu. Kan kita mau mendulang nilai ini gitu, mau dapat nilai yang bagus gitu. Oke, kita kembali ke legitim porsinya ya. Ya, legitim porsi itu sebenarnya ini legitim porsi yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ya. Berhalak wet book gitu ya. Ini kita ceritanya. Kita nggak legitim porsi yang lain ini. Ini kan parsial saya bilang tadi. Legitim porsi untuk anak saja kita cerita dulu, karena nanti anak sah ya. Ada anak di luar nikah nanti itu kan. Ini dari perkawinan sah, perkawinan suami istri yang sah gitu ya. Seorang pria dengan wanita terikat dalam perkawinan yang sah ini ya. Dan stressingnya dilihat dari sudut pandang berhalak wet book atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata nih gitu. Masalah warisannya. Tapi kita buat cerita warisan bukan warisannya, tapi masalah legitim porsinya, bagian mutlak yang harus diterima atau hak mutlak yang harus diterima oleh anak yang sah yang mewaris ini gitu. Berapa sih bagiannya gitu yang tidak boleh diganggu-gugat gitu ya. Kalau pernah ada yang mau dihibahkan atau hibah wasiatkan, bagian mereka itu tidak boleh terkurangi gitu. Itu undang-undang mengaturnya. Itu kan memprotek si anak yang sah tadi, yang lahir dari perkawinan yang sah. Jadi ada simbiosis ya, mutualis gitu. Artinya antara pewaris yang berumah tangga, tujuannya ingin mendapatkan keturunan, ya keturunannya ada, ya harus dijaganya gitu, diproteknya dengan segenap kemampuannya. Kalau dia punya harta, ya hartanya itu dibagi adil lah untuk si anak kan gitu. Dia kan berumah tangga kan untuk meneruskan garis keturunannya gitu ya, kan begitu. Oke ya, ya itulah. Jadi kita batasi di situ gitu ceritanya. Jadi
legitim porsi itu hak mutlak atau bagian mutlak yang harus diterima oleh seorang anak yang lahir dari perkawinan yang sah itu ada gitu. Itulah namanya legitim porsi. Bahagiannya itu ditentukan oleh undang-undang. Iya gitu. Iya. Sehingga apa ya, tidak boleh diganggu gugat ini, undang-undang memprotek ini gitu. Logis karena dia kan anak kandung dari si pewaris gitu, dia harus dilindungi gitu. Iya kan? Jadi menurut pasal 914 914 BW atau Berhelek Wetboek atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata itu, bagian waris anak yang sah itu bila satu orang dia yang ada anaknya cuma satu gitu, itu minimal si anak itu mendapat setengah ya dari harta warisannya gitu ya, harta warisan si pewaris gitu ya. Dan kemudian bagian yang lainnya kalau mau dihibah wasiatkan atau ketika dia masih hidup dihibahkan gitu oleh ayahnya, ya kan, belum pewaris karena masih hidup kan, dihibahkan kepada orang lain boleh. Tapi pada si anak ini yang satu orang ini harus ditinggalkan setengah tuh dia gitu. Ya, tidak boleh kurang dari itu gitu. Menurut 914 ini, 914 Berhelek Wetboek ini ngomong gitu. Kalau satu orang anak gitu ya. Bagaimana kalau dua orang anak? Nah, ya kan? Ya tambahlah porsinya orang dua. Dua orang anak itu harus 2/3 dikeluarkan dulu gitu kira-kira. Dikeluarkan dulu bagian si si bagian warisan si pewaris tadi. Ada warisannya, dikeluarkan dulu 2/3 untuk dua orang anak ini. Dua orang anak yang sah tadi ini dalam perkawinan yang sah ini ya kan, dikeluarkan dulu 2/3, baru yang lainnya mau dihibahkan atau hibah wasiatkan, please, no problem gitu ya. Oke. Ada bagian yang legitim porsinya hak mutlak si dua orang anak ini 2/3 gitu. Nah, itu nggak boleh diganggu gugat, undang-undang memprotek itu gitu. Kemudian jika 3 orang ya, 3 orang atau lebih kalau undang-undang ngomong gitu ya, 3 orang atau lebih. Kalau sampai 3 orang sekian, 4 orang sekian ya lama-lama habis dia. Makanya 3 orang atau lebih gitu ya undang-undang ngomong gitu. Undang-undang pun kan adil gitu, nggak kalau dibagi lagi 3 orang misalnya 3/4, 4 orang 4/4 ya habis gitu, nggak ada lagi untuk yang lain kan gitu. Jadi undang-undang juga adil gitu ya. Kalau udah 3 orang atau lebih, nah undang-undang ngomong gitu, 3 orang atau lebih itu 3/4 bagian harta warisan yang ditinggalkan untuk mereka. Itu hak mutlak, bagian mutlak atau legitim porsi dari anak yang lahir di dalam perkawinan yang sah gitu. Adil kan? Masih ada seperempatnya gitu ya. Ya. Iya kan? Kalau nanti dibagi lagi 4 orang misalnya, 4/4 habis. 4/4 kan sama dengan 1 gitu. Nah ini habis dia. Nah, undang-undang itu adil gitu ya. Ya gitu ya. Jadi itu memang esensi undang-undang itu. Undang-undang itu diciptakan untuk keadilan, ketertiban, ya. Apalagi keadilan, ketertiban, ketentraman masyarakat gitu. Ya, adik-adik ya. Jadi itulah pembahasan kita hari ini nih. Jadi fokus kita kepada legitim porsi atau hak mutlak atau bagian mutlak dari anak yang lahir dari perkawinan yang sah. Intinya orang tua kita berumah tangga sah, kita anaknya lahir, itulah anak yang sah namanya. Maka kita diprotek oleh undang-undang.
menurut kitab undang-undang hukum perdata atau berhalak wetbook atau BW tadi, ya. Kalau pasal 914 itu ngomong dia di BW itu, berhalak wetbook itu atau kitab undang-undang hukum perdata tuh. Kita simpulkan satu, pertama, bagian mutlak atau legitim porsi si anak kalau satu orang itu setengah dari harta warisan. Kedua, kalau anak yang sah itu 2 orang, bagiannya 2/3 dari harta warisan. Ketiga, kalau si anak itu 3 orang atau lebih, bagian si anak itu 3/4 dari harta warisan. Itu kesimpulannya. Demikian saja untuk adik-adik sekalian dimanapun berada. Moga-moga video yang singkat ini bermanfaat dan dapat dipahami, dan juga para penontonnya sekalian yang tidak termasuk mahasiswa juga saya kira gampang lah ini memahaminya, ya. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua dan selamat malam.